Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi. Gimana kabarnya? Sehat? Alhamdulillah. Sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih kepada pihak panitia yang sudah memberikan saya kesempatan untuk mengisi acara launching produk di pagi hari ini, dan juga kepada teman-teman yang sudah menghadiri acara ini. Berdirinya saya di sini, teman-teman, saya akan memperkenalkan satu permainan tradisional yang lumayan populer ya di zamannya, yaitu kelereng. Nah, sebelum kita membahas lebih jauh, izinkan saya memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Ilhandi Rizky, saya dari bagian marketing dari PT Mari Bernostalgia. Sedikit saja teman-teman tentang PT Mari Bernostalgia. Jadi PT ini tuh PT yang berdiri dan memproduksi berbagai macam permainan tradisional, mulai dari kelereng, gasing, congklak, mobil mainan yang terbuat dari kayu, dan masih banyak lagi. Apa itu kelereng? Saya yakin teman-teman di sini semua pasti tahu tentang kelereng ya. Nah, tapi sebelumnya ada yang pernah main kelereng mungkin di waktu kecil? Pernah. Pernah perempuannya? Pernah. Nggak pernah? Nah, teman-teman tahu nggak kalau kelereng itu penyebutannya di tiap daerah itu beda? Nggak tahu. Di tanah Sunda, ada yang tahu? Kaleci. Jawa? Di Jawa itu keneker. Ya. Keneker, nekeran, itu bisa. Itu di Jawa. Di Betawi? Gundu. Di Medan? Horas? Bukan. Di Medan itu kaleren. Kalau di daerah Melayu, guli. Ya. Jadi teman-teman, kelereng itu sudah ada dari sejak zaman Mesir kuno. Ya, di zaman itu yang boleh main kelereng itu hanya keluarga bangsawan saja. Jadi rakyat biasa ya nonton. Ya, tapi seiring perjalanannya waktu, kelereng itu boleh dimainkan dengan siapa saja. Nah, kita ke zaman Romawi kuno. Di zaman Romawi kuno itu ya semuanya boleh main kelereng. Nah, tapi di sana tuh saking populernya itu menjadi bagian Saturnalia. Ada yang tahu Saturnalia? Nah, jadi Saturnalia itu festival yang diadakan sebelum menjelang Natal. Nah, biasanya tuh orang-orang tuh bakal ngasih sekantung kresek berisikan kelereng kepada orang lain. Jadi itu sebagai tanda persahabatan, kasih sayang, cinta, dan masih banyak lainnya. Nah, kalau di Indonesia, cara masuknya itu dibawa oleh penjajah Belanda dan diperkenalkan kepada pekerja di Indonesia pada saat itu. Jadi mereka pada saat ada waktu luang lah ya, mereka bakal main kelereng. Nah, ini ada jenis-jenis kelereng, teman-teman. Yang ini itu namanya, jadi semua kelereng itu nggak sama. Ada jenis dan namanya masing-masing. Dan setiap jenisnya itu punya nilai harga yang berbeda-beda. Nah, kalau yang ini tuh namanya kelereng belimbing, ini kelereng rakyat atau kelereng biasa, ini kristal, dan ini kelereng susu. Nah, sebelumnya boleh nggak saya minta satu orang buat maju? Pegang. Pegang. Ini kelereng susu, belimbing, kristal, kelereng biasa. Nah, menurut kamu kelereng mana yang punya nilai jual yang lebih tinggi? Susu. Salah, itu ada di peringkat ketiga. Kelereng belimbing. Itu kristal. Kristal. Ya, Oh, itu di peringkat kedua. Dan yang pertama itu ada di kelereng belimbing. Nah, kenapa demikian? Karena pembuatannya lumayan susah. Coba. Ya, seperti ini. Dekorasinya lebih sulit dari yang lainnya. Udah, bawa gitu. Ya, terima kasih. Nah, ini ada bahan pembuatan kelereng yang umumnya digunakan di banyak pabrik di Indonesia. Yang pertama itu ada pasir, kaca, soda kapur, dan pigmen warna. Pigmen warna tuh kayak dekorasi yang itu. Ya, susu bisa, belimbing yang seperti itu, pigmen warna. Nah, keunggulannya. Jadi teman-teman, kelereng yang diproduksi di PT Mari Bernostalgia itu mempunyai keunggulan yang lebih dibanding pabrik-pabrik lainnya. Yang pertama itu ketahanannya lebih kuat. Kenapa demikian?
karena di pabrik kami itu kami berani menggunakan 30% material plastik. Seperti yang kita tahu, material plastik pasti akan sulit pecah ya. Nah, kalau misalkan kita kembali ke slide sebelumnya di sini, di kebanyakan pabrik di Indonesia belum menggunakan plastik. Tapi kami melakukan sebuah inovasi yang menggunakan plastik, sehingga kelereng itu bisa mempunyai ketahanan yang lebih. Nah, untuk keunggulan yang kedua teman-teman, yang kami produksi itu murah, tapi tidak murahan. Nah, di harga 6.000 saja, teman-teman sudah bisa mendapatkan sekotak kelereng ya. Nah, isinya itu sudah ada tiga kelereng jumbo. Ini ukurannya sekitar 2,5 cm. Dan ada kelereng susu, kristal, rakyat, dan banyak lainnya. Jadi teman-teman sudah bisa mendapatkan banyak kelereng dengan harga 6.000 saja. Nah, selanjutnya itu ada cara bermain kelereng. Ada yang tahu caranya gimana? Nggak tahu. Lupa lagi. Nah, jadi yang pertama itu pilihlah satu kelereng gaco. Jadi gaco itu kayak bukan gacoan. Jadi yang pertama itu gaco itu kayak kelereng utama lah ya yang kita gunakan. Jagoan, ya bisa. Ya pemilihannya tuh biasanya tuh kelereng gaco tuh cari yang lebih kecil ukurannya. Nah karena kita percaya kalau yang lebih kecil itu disentilnya bakal lebih enteng, ringan, dan mudah lah diaplikasikannya. Nah kalau sudah dipilih buat lingkaran, sebenarnya itu sesuai selera lah ya, mau segitiga, kotak, atau apapun, tapi mayoritasnya itu lingkaran. Nah setelah dibuat biasanya pakai kapur atau apapun itu. Nah buat kesepakatan berapa kelereng yang akan dipertaruhkan. Jadi kalian akan membuat kesepakatan bisa 2, 3, 5 dan lainnya. Nah, selanjutnya ya sudah bermain. Tinggal diaplikasikan saja, disentil. Nah, buat teman-teman yang tertarik dengan kelereng kita, bisa ada Instagramnya di Mari Bernostalgia dan nomor WhatsApp 0838 7279 1437. Ya, ditunggu teman-teman. Sekian dari saya, Ilham Rizky. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.